Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan cerita Nabi Isa alaihissalam pada judulnya yang ke-34, Al-Quran yatahaddas 'anil qissah. Al-Quran berbicara atau menerangkan tentang kisahnya. Wa dzalika qauluhu ta'ala. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wa dzalika, yang demikian itu, qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah Ta'ala, wa huwa, dan dia, yatahaddatsu 'anil yahud. Jadi Allah menerangkan, berbicara tentang orang-orang Yahudi. Wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan 'azima, dengan disebabkan kekafiran mereka dan perkataan mereka kepada Maryam dan tuduhan mereka kepada Maryam, buhtanan 'azima, dengan satu tuduhan, dengan satu fitnah yang keji, yang besar. Wa qawlihim, dan perkataan mereka, inna qatalna al-Masih Isa ibn Maryam, sungguh kami telah membunuh Isa al-Masih, Isa bin Maryam, Rasulullah, yaitu seorang Rasul Allah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, padahal mereka tidaklah membunuhnya dan tidak juga mereka menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi diserupakan bagi mereka. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih pada kejadian itu benar-benar dalam keraguan. Jadi ketika itu kan, ketika disalib, ketika dibunuh, Allah menyerupakan salah seorang di antara mereka berwajah Nabi Isa. Dan ketika eksekusinya juga seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa ketika eksekusi itu terjadi, itu keadaan sedang gelap dan orang-orang Yahudi itu berada agak jauh, jadi agak samar untuk melihatnya. Tetapi di film itu, komandan orang Romawi itu sendiri ragu-ragu apakah benar ini Isa atau tidak, karena cara berbicaranya itu bukan cara berbicara seorang nabi, bukan cara berbicara orang yang pernah dilihatnya, karena komandan itu pernah melihat Nabi Isa, pernah melihatnya berdakwah. Ma lahum bihi min ilm illa ittiba'u dzann. Jadi tidaklah mereka itu mengetahui dengan yakin kecuali hanya mengikuti prasangka. Wa ma qataluhu yaqina, dan tidaklah mereka membunuh orang itu, membunuh Nabi Isa secara yakin. Bal rafa'ahu Allahu ilaih, akan tetapi Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Wa kana Allahu azizan hakima, adalah Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa huwa fis sama'i kama yuridullahu ta'ala, dan dia, Nabi Isa, sudah berada di langit sebagaimana Allah menghendakinya. Wa huwal qadir, dialah Allah yang maha kuasa ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Wa qad kanat wiladatuhu ajaban, adalah lahirnya beliau itu adalah satu keajaiban. Wa hayatuhu wa amruhu, kehidupan dan urusannya itu, min awalihi ila akhirih ajabun, dari awal ia lahir sampai ia diangkat, itu adalah satu keajaiban. Khariqun lil adati, yang di luar akal, di luar kebiasaan. Musabbitun lil qudrati, sebagai penguat bagi satu kudrat al-ilahiyati al-mutlaqati, jadi sebagai penguat kudrahnya ketuhanan yang mutlak.
Jadi kalau Tuhan sudah mau memberikan mukjizat seperti apa kepada seseorang, maka itu bisa saja terjadi. 35. Nuzul Isa qabla al-qiyamah. Turunnya Nabi Isa sebelum hari kiamat. Wa sayanzilu minas sama'i hina yuriduhu Allah. Dan beliau itu akan turun daripada langit ketika Allah sudah menghendakinya. Wa yuqimul hujjata ala man farratu fihi. Dan ia akan menjadikan dirinya sebagai hujjah atas orang-orang. Dan dia akan menjadi hujjah. Dia akan melaksanakan atau mendirikan hujjah lah gitu. Dia akan memberi hujjah ala man farratu atas orang-orang yang berlebihan fihi di dalam dirinya. Jadi berlebihan di dalam memusuhinya. Wa afratu minal yahudi wan nasara. Dan orang yang berlebihan itu daripada orang-orang Yahudi wan nasara dan orang-orang Nasrani. Jadi ada yang berlebihan di dalam memusuhinya dan ada yang berlebihan di dalam menghormatinya sampai-sampai ia dijadikan Tuhan. Wa yansurul haqqa, dan dia akan membantu sesuatu yang hak. Wa yakbutu ahlal batil, dia akan kabatani mengalahkan lah gitu, atau menindih orang-orang batil. Jadi membungkam lah gitu. Kama akhbara bihi nabiyuna, sebagaimana mengabarkan dengannya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa waradat bihil akhbarus sahihah, dan datang dengannya oleh satu hadis yang sahih. Wal ahadisul mutawatirah, dan bermula hadisnya itu hadis yang mutawatir. Wa i'taqadahul muslimun, dan meyakini oleh orang-orang Islam fi kulli asrin, pada setiap zaman. Wa sadaqallahul azim, dan benarlah Allah yang maha perkasa. Wa im min ahlil kitabi illa liyu'minanna bihi qabla mautihi, dan tidaklah ada seorang daripada ahli kitab itu kecuali ia akan beriman dengan Nabi Isa qabla mautihi, sebelum kematiannya. Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat yakunu alaihim syahida, Nabi Isa akan menjadi saksi bagi mereka. Jadi Nabi Isa itu ketika turun bukan seperti klaimnya orang-orang Kristen yang akan mereka yakin bahwa Yesus itu sebagai Tuhannya. Akan tetapi dalam perspektif kita sebagai orang Islam, Nabi Isa akan turun, dia akan menjadi hujjah bagi orang-orang yang berlebihan di dalam menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dan dia juga akan menjadi hujjah kepada orang-orang Yahudi yang telah mendustakannya. Bisyaratuhu bi'bi'sati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisyarahnya Nabi Isa, maksudnya beritanya Nabi Isa yang akan yang akan diutus nanti. Ada seorang nabi yang akan diutus, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yukmil Sayyidina al-Masih muhimmatahu fi da'wati li syiddati maharabatil yahudi wa kaidihim lahu. Dan Nabi Isa atau Al-Masih belum bisa menyempurnakan urusan pentingnya itu di dalam berdakwah. Kenapa? Karena li syiddati, karena beratnya, karena parahnya perlawanan orang-orang Yahudi, wa kaidihim lahu, dan parahnya tipu muslihat orang-orang Yahudi kepadanya, wa dha'fihi wa qillati ansarihi, dan disebabkan karena lemahnya beliau dan sedikit penolongnya. Maksudnya sedikit pengikutnya lah gitu. Fawadda'an nas, maka ia berpamitan kepada orang-orang. Wamtasala amra rabbih, dan mengikuti perintah Tuhannya. Wa basyaran nasa birasulin, dan ia mengabarkan kepada orang-orang dengan satu kabar baik, dengan datangnya seorang rasul, ya'ti min ba'dihi, yang akan datang setelahnya.
Kenapa dia datang? Yukammilu ma badahu, yaitu untuk menyempurnakan apa yang telah ia mulai. Wa yu'ammimu ma khassasahu, dan ia akan menyebarkan apa yang menjadi ketentuannya. Jadi dia akan menyebarkan apa yang aku sebarkan itu, yaitu agama tauhid. Wa bihi tatimmu ni'matullahi ala ibadihi, dengan sebabnya nabi yang akan datang itu akan sempurnanya, dan dengan sebab datangnya nabi yang terakhir itu sempurna oleh nikmat Allah kepada para hambanya atau kepada hambanya. Wa taqumu hujjatuhu ala khalqihi, dan ia menjadi hujjah atas ciptaannya. Wa idh qala Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sungguh aku ini adalah Rasul Allah yang diutus kepada kalian, musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurat, yang membenarkan bagi apa yang ada sebelumku daripada kitab Taurat, wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'dihi min ba'di ismuhu Ahmad, dan sebagai satu kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul setelahku, namanya adalah Ahmad. Nah, di sini sebenarnya kan ada berbagai bisyarah daripada masing-masing nabi. Jadi di sini dengan jelas disebutkan oleh Nabi Isa bahwa nabi yang datang itu berasal dari kalangan Arab. Kalangan orang Arab, kan hanya orang Arab lah yang menamakan diri mereka Ahmad. Kalau di Nabi Yusuf ada bisarahnya juga. Ada bisarah nama yang disebut itu Mau'ud, orang yang dijanjikan kalau nggak salah itu, lalu dikalungkan. Mau'ud itu seperti azimat itulah. Nabi Yusuf memakainya yang ada di film yang ada di film Nabi Yusuf. Ini lumayan panjang nih. Kita selesaikan satu aja. Minat tauhidil khalis ila aqidatin ghamidatin, dari agama tauhid yang murni menuju ke akidah yang gelap. Jadi mungkin karena sudah ditinggalkan kan. Wa min ghara'ibi tarikhil adyan, dan di antara sesuatu yang aneh daripada sejarah satu agama, wa mimma tadma'u lahul uyun, dan dari sesuatu yang mengucur baginya itu air mata, wa tazubu lahul qulub, dan meleleh hati, annahu tahawwalat da'watul masih, bahwa berubahnya dakwah Nabi Isa minat tauhidil khalis, daripada tauhid yang murni, wa dinis sahlis sa'ig, dan agama yang mudah, al-ba'id an kulli gumudin wa ta'qidin, yang jauh dari kegelapan dan keruwetan, wa tahrifin wa ta'wilin ba'idin, dan jauh daripada pengerusakan dan takwil yang jauh, wa da'wati ila ibadatillahi wa'dah, wa da'wati dan dakwah ila ibadatillah. Jadi kan di atas itu mana dia? Menuju kepada ibadatillahi wahda, menuju kepada beribadah kepada Allah sendiri, wasu'ali minhu, dan meminta daripadanya, wal iltija'i ilaihi, dan berlindung daripadanya, berlindung kepadanya Allah, wa hubbihil khalis, dan cintanya yang murni, ila aqidatin ghamidatin, menuju kepada akidah yang gelap, wa falsafatin ma'aqadatin, dan menuju filsafat yang ruwet, faghala fihi atba'uhu, maka berekstrim padanya atba'uhu, oleh orang-orang pengikutnya, wa atrauhu itra'an,
mereka melenceng dengan satu melenceng, kharaja bihi min hududil basyariyati, yang keluar dari batasan kemanusiaan, ila hududil uluhiyati, kepada batasan keilahian. Jadi maksudnya ini sindiran kepada pengikutnya Nabi, ini sindiran kepada orang-orang Nasrani yang menganggap Isa itu adalah sebagai Tuhan. Faqalu, maka mereka berkata, Al-Masih ibnullah, maka bermula Al-Masih itu adalah anaknya Allah. Wa qalu, dan mereka berkata, ittakhadallahu walada, Allah mengambil seorang anak. Wa qalu, dan mereka berkata, innallaha huwal masih ibnu Maryam, sungguh Allah itu dialah Al-Masih bin Maryam. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ja'alu minal ilahil wahidis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad, mereka menjadikan daripada Tuhan yang Maha Esa, yang bergantung sesuatu kepadanya, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang Tuhan itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi mereka menjadikan usratan mu'allafatan min salasati a'dha'in, mereka menjadikan keluarga yang terdiri dari 3 anggota. Kulluhum ilahun, yang semua ketiga itu adalah Tuhan. Faqalu, maka mereka berkata, al-abu wal ibnu wa ruhul qudusi, yaitu Tuhan itu adalah Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Rohul Kudus. Wa taqadu fi Maryama, mereka meyakini fi Maryama, di dalam kedudukan Maryam, ummil Masihi, ibunya Nabi Isa, wa amaluha, mereka menjadikannya Maryam itu bima, dengan sesuatu, ya belunggu biha ila darajati taqdis wal ibadah, mereka menganggap Maryam itu sesuatu yang mempunyai derajat yang sangat suci, yang bisa diibadahi. Faqalu, maka mereka berkata, ummullah, yaitu ibunya Tuhan. Wa sya'at laha tamathilu wa suwarun fil kanaisi, bertebaranlah bagi patung-patung benda Maria itu dan gambar-gambarnya fil kanaisi, di gereja-gereja. Yakhda'u lahal nasara, yang tunduk bagi patung itu oleh orang-orang Nasrani, bil luju'i wa du'ai, dengan meminta perlindungan dan meminta doa, wan nazri wal inhina'i, dan bernazar dan bertunduk. Mereka tunduk kepada Maryam. Aqad qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah telah berfirman, mungkiran, dalam keadaan memungkiri apa yang mereka lakukan, ma'taqaduhu, apa yang mereka percayai, mustabshiran ma fa'aluhu, sambil mencela apa yang mereka lakukan. Mal Masih ibnu Maryam, Isa bin Maryam itu bukanlah Tuhan. Mal Masih ibnu Maryam, tiadalah Al-Masih bin Maryam itu illa rasul, kecuali seorang rasul, qad khalat min qablihi rusul, yang telah berlalu sebelumnya itu para rasul, wa ummuhu siddiqah, dan bermula ibunya itu adalah orang yang siddiqah, orang yang jujur. Kana yakulani ta'am, keduanya anak dan ibu itu makan makanan. Unzur kaifa nubayyinu lahum, perhatikanlah bagaimana kami perlihatkan, bagaimana kami jelaskan bagi mereka itu al-ayat, yaitu tanda-tanda. Semanzur, kemudian perhatikanlah, anna yufakun. Ulang dikit. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat, perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan bagi mereka tanda-tanda. Semanzur, kemudian perhatikanlah, anna yufakun, mengapa mereka itu berpaling daripada ayat tanda-tanda kami. Qul, katakanlah, ata'buduna min dunillah, apakah kalian menyembah selain daripada Allah, ma la yamliku lakum darran, sesuatu yang tidak memberikan mudarat, wala naf'an, dan tidak memberikan manfaat kepada kalian. Wallahu huwas sami'ul alim, dan bermula Allah, dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Mohon maaf kalau ada kesalahan, semoga ada manfaatnya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya yang ke-39, insya Allah nanti kita akan bahas.